Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridwan Abdul Hakim. Di sini saya akan mewawancarai eh, pembisnis muda yang alhamdulillah sudah sangat sukses. Oke, Rudy Amin. Dan sini siapa nama Anda? Perkenalkan nama saya Divan Fitur Muhammad. Eh, Jenis usaha yang Anda jalankan dan berapa lama usaha yang Anda berdiri pada saat ini? Saya berjalan di usaha jual beli mobil ya, di otomotif dan kurang lebih usaha ini sudah saya tekuni selama 2 tahun. Bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda? Eh, Sebenarnya usaha ini saya kelola di Bito pertama kali itu sendiri. Jadi kemudian saya merevisi karyawan dan saya menerapkan etika kepemimpinan sih secara merata dan tidak terkecuali ke seluruh pegawai saya. Jadi sesuai job desk masing-masing, jika ada yang tidak saya menyesalkan jika ada yang rasa terbebani dengan job desk ini yang saya berikan. Jadi sudah di bagiannya masing-masing. Bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis? Dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik? Sebenarnya kalau soal konflik ini, saya itu menerapkan gimana ya? Kalau misalnya ada suatu konflik, saya itu berusaha untuk gimana caranya supaya konflik itu bisa terpecah menjadi bagian-bagian yang saya itu di bagian itu bisa menemukan sebuah titik terang yang dimana titik itu adalah bagian yang menjadi masalah. Jadi saya itu mencari masalahnya, titik masalahnya dulu, baru melakukan pemecahan masalah. Selanjutnya itu, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi krisis yang berdampak pada kelangsungan bisnis Anda? Sebenarnya kalau misalnya untuk ini, misal jadi saya pernah mengalami sebuah kerugian di mana itu mobil yang saya beli itu ternyata itu tidak seperti yang saya harap saat. Jadi pegawai saya itu tidak teliti dengan apa yang saran yang dia ajukan ke saya. Jadi saya itu tidak beli dalam memilih sebuah barang. Jadi dengan adanya itu saya menerapkan SOP untuk sebelum kita melakukan pembayaran itu, alangkah baiknya kita melakukan check up terhadap kendaraan terlebih dahulu. Kita melakukan inspeksi terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah pembayaran. Bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Ya, untuk menerapkan koordinasi ini sendiri saya terapkan bahwa yang sudah saya bilang tadi, saya itu menerapkan sistem kerja yang merata. Jadi tidak ada yang merasa kekurangan atau kelebihan suatu pekerjaan itu sendiri. Bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melapor kinerja organisasi secara berkala itu apa? Untuk laporannya sendiri saya biasanya selalu meminta foto atau minta sebuah laporan yang berisi data-data kendaraan yang sudah terinspeksi, dan nanti kalau misalnya ada butuh perbaikan spare part, nanti saya minta fotokan spare part itu dan langsung memasarkan ke
pihak ketiga tadi brainstorming tadi. Bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan, dan juga bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka. Sebenarnya soal reward ini dulu sempat saya itu pas sekitar 1,5 tahun berjalan dengan karyawan sini, saya sempat melihat salah satu karyawan saya itu kekurangan dalam hal transportasi karena dia harus memakai transportasi umum untuk bisa ke tempat ke kantor gitu. Maka saya memberikan sebuah reward atau self reward buat dia ini, sebuah motor untuk akomodasi dia atau dari rumah dan ke tempat bisnis. Selanjutnya itu, bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi, dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Sebenarnya kalau soal pelanggaran ini saya biasanya kalau misalnya ada suatu transaksi yang misal tidak sesuai dengan harga yang saya tetapkan, biasanya saya akan memotong 10% dari gajinya di karyawan Tedeschi. Jadi mungkin ini dampaknya akan kerasa di dia atau pendapatan salary-nya dia sendiri. Apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual question dan membangun kepentingan yang berkelanjutan? Karena untuk saran itu intinya harus berani coba aja. Dan soal memang usaha itu semua itu butuh modal. Cuma kita tuh banyak mahasiswa yang memulai usaha itu dari RP0, jadi kayak mulainya dengan modal itu. Jadi untuk kalangan muda mahasiswa jangan tidak mau untuk Ayo, generasi jangan coba apapun dari halnya terabas. Oke. Terima kasih kepada Saudara Devan. Sekian wawancara saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you teman-teman.